Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kredit rumah subsidi atau KPR rumah subsidi. Kali ini kita akan membahas mengenai KPR rumah subsidi ya teman-teman, atau membeli rumah subsidi dengan cara KPR. Nah, untuk bank yang memberikan layanan mengenai pinjaman KPR subsidi sendiri, ini ada 38 bank resmi ya teman-teman. Namun di sini saya akan berikan 6 bank yang recommended tentunya untuk teman-teman semua dalam hal pengambilan rumah subsidi. Yang pertama, ini ada Bank BTN teman-teman. Sudah tidak asing lagi untuk Bank BTN ini. Untuk Bank BTN itu realisasi penyaluran KPR subsidi dengan skema FLPP. Dari jumlah realisasinya sendiri, penyaluran KPR LFPP itu mencapai 73.000 unit ya teman-teman. Bank BTN mengambil porsi sebesar atau mencapai 56% dari total rumah subsidi di Indonesia. Bank BTN mempunyai program KPR rumah subsidi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan suku bunga rendah dan juga cicilan ringan. Program ini dikhususkan untuk membeli rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun. Maksudnya di sini adalah rumah subsidi yang satu lantai dan juga rumah sejahtera susun itu rumah susun rusun ya teman-teman. Untuk suku bunganya sendiri itu 5% fix sepanjang tenor. Jadi ini untuk suku bunganya nggak ada kenaikan ya teman-teman. Jadi setiap tahun itu sama, dengan biaya provisinya 0,5% dan biaya administrasinya sebesar 250.000. Ini termasuk yang paling murah ya teman-teman untuk biaya administrasinya. Yang kedua ada Bank BTN Syariah. Untuk Bank BTN Syariah itu posisi kedua sebagai bank penyalur KPR bersubsidi dengan skema FLPP. Program rumah subsidi dari BTN Syariah memakai akad jual beli ya teman-teman, atau murabahah dengan tenor sampai 20 tahun. Ini hampir sama dengan yang BTN tadi. Yang ketiga ini ada Bank BNI. Selanjutnya ada Bank BNI yang menawarkan jangka tenor maksimum 20 tahun. Hampir sama dengan yang kedua, yang 1 dan 2 tadi, dan suku bunganya fix 5% selama jangka waktu kredit. Program ini juga bebas biaya pajak untuk pembelian rumah baru dan premi asuransi. Yang keempat, di sini ada KPR Bank BRI ya teman-teman. KPR Sejahtera FLPP BRI menawarkan suku bunga fix 5% sepanjang tenor, yakni 20 tahun. Selain itu, program ini juga menawarkan keunggulan bebas premi asuransi dan biaya appraisal rumah. Namun terdapat biaya provisi sebesar 0,5% dan biaya administrasi sebesar 0,1% dari plafon kredit. Selanjutnya ini ada Bank Mandiri, memiliki program KPR rumah subsidi juga dengan suku bunga sama, ini 5% hingga 20 tahun. DP rumah yang ditetapkan mulai dari 1% dengan subsidi sebesar 4 juta dan 10 juta khusus Provinsi Papua dan Papua Barat. Ini hampir sama dengan bank-bank sebelumnya ya teman-teman. Serta bebas biaya PPN dan premi asuransi. Terus yang terakhir ini Bank Syariah Indonesia. Program dari BSI yang prioritaskan segmen nasabah fixed income berpenghasilan kurang dari 8 juta. Penyaluran KPR subsidi dari BSI diutamakan untuk nasabah yang belum pernah memiliki rumah. Ini sebenarnya sama ya teman-teman dengan bank sebelumnya. Ini syarat-syaratnya juga hampir sama. Suku bunganya juga berkisar di angka 5% mengikuti kebijakan pemerintah dengan biaya lain sebagai berikut. Untuk biaya administrasinya ini 500.000. Kalau BTN tadi 250 ya teman-teman. Biaya lainan bank 0,5%. Biaya materai dan biaya notaris. Itulah ke-6 bank nasional yang melayani program kredit pemilikan rumah KPR subsidi teman-teman. Sedangkan untuk sisanya itu adalah bank swasta dan bank pembangunan daerah atau BPD yang juga terdaftar sebagai mitra BP Tapera. Ada banyak ya teman-teman, itu bank BPD dan juga ada bank-bank swasta. Nah sekarang tips untuk teman-teman dalam memilih bank mana yang cocok atau ya bank mana yang recommended itu tergantung teman-teman semua. Itu tinggal pilih dari ke-6 tadi. Kalau saya sendiri, ini pengalaman pribadi, kemarin waktu pengambilan rumah subsidi
Itu yang jadi patokan buat saya itu bagaimana untuk ACC-nya teman-teman. Yang kita pikirkan ini seberapa cepat itu kita di ACC. Soalnya kalau mengenai suku bunga dan juga tenor itu hampir sama semua, merata. Yang membedakan mungkin di biaya administrasi tadi, tapi bedanya kan cuma sekitar 200 sampai 300 ribu teman-teman. Nah, yang paling utama ini mengenai kecepatan dalam hal ACC. Jadi yang paling menentukan itu mengenai layanan dari pegawai bank dan juga keadaan dari kita sendiri teman-teman. Kenapa saya bilang keadaan dari kita sendiri? Karena yang menentukan nanti juga mengenai persyaratan-syaratan yang kita kumpulkan dan juga kelayakan BI checking kita teman-teman. Kalau memang BI checkingnya itu aman, di sini nanti untuk proses ACC itu lebih dipercepat juga dari pihak bank teman-teman. Namun kalau untuk misalnya ada benturan di syarat-syarat yang lain selain BI checking, itu biasanya dari pihak bank itu memberikan solusi yang lebih cepat ya teman-teman. Misalnya nanti kok ini ada beberapa surat yang belum terlengkapi, ini biasanya pihak bank juga ikut memberikan solusi. Selain itu, kalau bisa kita memilihnya itu nggak hanya satu bank teman-teman yang pertama. Jadi kita bisa membandingkan, oh ini bank ini gini, yang bank yang satunya begini. Biasanya kalau memang di satu bank itu kita dipersulit, itu segera mungkin kita cari bank yang lain teman-teman. Jadi jangan di bank itu terus, nanti biasanya semakin lama kelamaan malah kita nanti yang berubah pikiran teman-teman, gak jadi beli rumahnya. Dan juga mengenai harganya sendiri untuk rumah subsidi itu biasanya setiap tahun itu naik teman-teman, kurang lebih sekitar 10 jutaan. Jadi untuk tipsnya itu segera mungkin kita daftar, dan juga kalau untuk pemilihan banknya itu cari yang pelayanannya lebih cepat dalam hal menentukan ACC. Terus yang kedua, semua bank itu hampir sama teman-teman untuk suku bunga dan juga tenornya. Nah, kalau bisa itu nanti dalam pengajuan kita ambil tenornya yang paling panjang, dikarenakan untuk tenor sendiri itu berpengaruh dengan kelayakan kita dalam bayar setiap bulannya teman-teman. Semakin panjang itu semakin murah untuk bulanannya. Dan kelebihannya di sini untuk suku bunganya itu kan fix teman-teman. Jadi tidak ada kenaikan suku bunga setiap tahunnya. Sedangkan untuk DP-nya itu sebisa mungkin kita ambil DP yang paling murah teman-teman. Kalau memang kita diperbolehkan atau sesuai dengan persyaratannya, itu DP yang paling rendah itu dimasukkan. Nah, kita nanti lebih enak di situ teman-teman, karena untuk DP-nya kan lebih murah. Semoga video ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua.